Hai semuanya, Alkitab mengajarkan bahwa jika kita ingin berhasil dan beruntung, kita harus bertindak dengan hati-hati atau teliti. Dalam Yosua pasal pertama, dalam awal perjalanannya memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Yosua sudah diberi peringatan oleh Tuhan. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Tujuannya supaya engkau berhati-hati dalam setiap keputusan yang engkau buat. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tetapi 8 pasal kemudian kita melihat bahwa sehebat-hebatnya Yosua, ada kelemahan yang pernah dia lakukan, yaitu tidak teliti. Dalam Yosua pasal 9 ayat 14 dikatakan begini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ingat, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk memusnahkan bangsa Kanaan. Tujuannya supaya mereka nantinya imannya nggak rusak, ya, karena perkawinan campur dengan orang-orang Kanaan. Sehingga mereka ikut-ikutan menyembah berhala lalu dihukum Tuhan. Nah, setelah selesai mengalahkan Yeriko dan Ai, maka orang-orang Kanaan itu ketakutan melihat prestasi Yosua dan Israel. Mereka bersepakat membentuk koalisi militer yang besar. Tetapi tidak dengan orang Gibeon. Orang Gibeon juga adalah orang Kanaan. Mereka datang menemui Yosua, mengirimkan utusan dan para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Ya, Yosua dan para pemimpin ini didatangi oleh utusan-utusan orang Gibeon. Pakai baju yang sudah lusuh, sobek-sobek, kasutnya sudah lusuh, sobek-sobek, bawa roti yang sudah kering. Lalu datang menemui Yosua dan para pemimpin Israel. Mereka mau mengadakan perjanjian bahwa mereka minta perlindungan dari Yosua dan para pemimpin Israel. Sebenarnya Yosua dan para pemimpin ini sudah sempat curiga. Jangan-jangan kalian ini orang Kanaan. Mereka berkata, enggak, nih lo coba lihat rotinya udah kering. Waktu masih perjalanan mau dimulai itu, waktu mau berangkat dari rumah, rotinya masih hangat. Sekarang sudah kering seperti ini. Wah iya ya, Yosua berpikir, jangan-jangan mereka berasal dari negeri yang jauh. Dalam ayat 14 tadi dikatakan mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Padahal meminta keputusan Tuhan itu sangat penting dalam setiap keputusan apapun, perjanjian apapun yang kita buat. Dari mana mereka tahu keputusan Tuhan? Pakai Urim dan Tumim. Mereka harus datang kepada para imam. Tetapi step ini, langkah ini diabaikan. Tertipu oleh tipu muslihat orang Gibeon. Sehingga akhirnya mereka terjerat perkataan mereka sendiri. Orang Gibeon nggak boleh dimusnahkan oleh mereka. Dan nantinya selama ratusan tahun lamanya orang Gibeon tinggal di tengah-tengah mereka. Dan terjadilah ya bangsa Israel sebagian mengikuti budaya orang-orang Gibeon itu, menyembah berhala, mereka didisiplin oleh Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kalau kita ingin berhasil dan beruntung, kita harus bertindak dengan teliti. Oleh karena itu, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam segala hal, keputusan apapun yang kita buat, jangan lupa minta pimpinan Tuhan. Ini merupakan satu bagian yang tidak boleh kita abaikan. Bertindak dengan teliti, persiapkan dengan sungguh-sungguh, dan berjuang dengan hati-hati. Maka kita akan berhasil. Tuhan memberkati.